Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin mempresentasikan komunikasi di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer tentang Wi-Fi. Oke, langsung untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu definisi Wi-Fi. Apa sih Wi-Fi itu? Nah, definisinya itu adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mengirim datanya melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Nah, di Wi-Fi Alliance itu perusahaan Wi-Fi-nya ya. Jadi dia yang memperkenalkan Wi-Fi-nya, Wi-Fi itu sendiri. Produk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineers. Meski begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah Wi-Fi digunakan dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim WLAN. Jadi Wi-Fi sama WLAN itu sama aja intinya. Oke, langsung penggunaan Wi-Fi. Agar terhubung dengan LAN Wi-Fi, sebuah komputer perlu dilengkapi dengan pengontrol antarmuka jaringan nirkabel. Gabungan komputer dan pengontrol antarmuka disebut stasiun. Semua stasiun berbagi satu saluran komunikasi frekuensi radio. Transmisi di saluran ini diterima oleh semua stasiun yang berada dalam jangkauan. Jadi yang di cover area Wi-Fi-nya akan selalu ditransmisikan datanya. Dan juga apabila si device-nya terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Perangkat keras tidak memberitahu pengguna bahwa transmisi berhasil diterima, dan ini disebut mekanisme pengiriman terbaik. Sebuah gelombang pengangkut dipakai untuk mengirim data dalam bentuk paket, disebut bingkai Ethernet. Setiap stasiun terus terhubung dengan saluran komunikasi frekuensi radio untuk mengambil transmisi yang tersedia. Oke, lanjut. Ini pembahasannya komunikasi langsung antar komputer. Jadi si Wi-Fi ini bisa berkomunikasi langsung antar komputer jika dalam komputer itu misal ada dua komputer. Nah, jika di dua komputer itu saling terhubung dalam Wi-Fi yang sama atau jaringan yang sama, dia bisa berkomunikasi langsung dengan perantara Wi-Fi. Wi-Fi juga memungkinkan komunikasi langsung dari satu komputer ke komputer lain tanpa melalui titik akses. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini disebut transmisi Wi-Fi ad hoc. Mode jaringan ad hoc nirkabel ini dipopulerkan oleh konsol permainan genggam multi pemain seperti Nintendo DS, PlayStation Portable, kamera digital, dan peralatan elektronik konsumen lainnya. Sejumlah alat juga dapat berbagi koneksi internetnya menggunakan ad hoc menjadi hotspot atau router virtual. Sama halnya, Wi-Fi Alliance mempromosikan sebuah spesifikasi bernama Wi-Fi Direct untuk mentransfer berkas dan berbagi media melalui metode pencarian dan keamanan yang abu. Wi-Fi Direct diluncurkan bulan Oktober 2010. Mungkin contoh yang sering kita gunakan itu kayak ShareIt ya. Di situ kan bisa kita berbagi berkas, file, folder, foto, lagu atau apapun itu dengan perantara Wi-Fi. Oke, lanjut. Nah, ini spesifikasi dari WiFi itu sendiri dirancang berdasarkan spesifikasi, saya nggak tahu sih ini cara bacanya gimana ya. Dia tulisannya IEEE triple E 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11M. Nah, ini tabelnya ada perbedaan frekuensinya, lalu perbedaan kecepatannya juga. Nah, ini cocok dengan yang dimaksudnya, saya masih kurang paham juga. Oke, lanjut. Mode akses koneksi Wi-Fi. Nah, di sini ada dua mode aksesnya. Yang tadi ad hoc udah saya bahas juga di materi sebelum spesifikasi. Jadi si ad hoc ini memiliki mode di mana beberapa komputer terhubung secara langsung atau lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Keuntungannya lebih murah dan praktis bila interkoneksi hanya 2 atau 3 komputer tanpa harus membeli akses point.
Jadi udah nggak perlu pakai access point lagi, dia langsung direct dari komputer 1 ke komputer 2 dan komputer 3. Infrastruktur. Nah, ini infrastrukturnya menggunakan access point yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringannya. Access point itu kayak router gitu ya. Dia jadi seperti itu kira-kira. Keamanan sistem WiFi. Nah, di sini saya akan membahas keamanannya cukup panjang. Ada 5 poin di sini yang akan saya bahas. Yang pertama, ini disusun dari yang paling jadul atau yang paling pertama, yang paling rentan atau yang kelemahannya paling rentan untuk dibobol lah istilahnya. Dan yang paling terbaru yang keamanannya sudah terbilang cukup terbaik untuk saat ini. Jadi yang pertama, Wired Equivalent Privacy atau disingkat WEP. Versi pertama keamanan WEP sangat rentan untuk dibobol cracker karena masih menggunakan jenis enkripsi 64 bit. Namun penambahan enkripsi 128 bit juga tidak begitu berpengaruh membuat enkripsi ini menjadi kuat. Kelemahan WEP menggunakan kata sandi yang lemah dengan algoritma RC4 yang digunakan dapat dibobol karena WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Jadi ini tuh keamanan yang paling lemah karena ini juga sistem keamanan yang paling pertama juga. Jadi untuk saat ini udah nggak efektif lagi digunakan. Atau misalkan Anda ada opsi pilihan keamanan WiFi yang menyertakan WiFi, saya sarankan jangan memilih opsi ini karena mudah sekali dibobol. Oke, yang kedua, WiFi Protected Access atau WPI generasi pertama. Ini yang benar-benar pertama. Dan ini juga WPA ini ada karena untuk menyempurnakan sistemnya dari WIP. Oke, WPA menggunakan metode TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang mampu berubah secara dinamis. Jadi udah nggak statis lagi. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara regular berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WIP, yaitu RC4. Ini sorry saya salah tulis. Karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WIP. Jadi ini tuh penyempurnaannya lah. Sorry ini tadi saya salah penyebutan abjad, mungkin W maksud saya. Oke, yang ketiga, nah ini WPA generasi kedua. Di sini dikembangkan lagi yang generasi pertama pada 2006 dan secara resmi digantikan oleh yang generasi 2 ini. Salah satu perubahan paling signifikan antara keduanya adalah penggunaan EIS dan pengenalan CCMP, Counter Cipher Mode, dengan Block Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti si TKIP yang ada di WPA. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu WPA to Enterprise dan WPA to Personal. Jadi ada dua jenisnya. Yang pertama itu Enterprise, itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan, dan WPA to Personal itu untuk perorangan atau individu. Yang keempat, Make Filter. Ini udah banyak yang make juga di Make Filter. Dan WPA generasi 2 juga mungkin masih beberapa ada yang pakai keamanan ini. Jadi ini udah relate banget sama yang sekarang kalau yang di poin 3, poin 4 dan poin 5 nanti. Jadi MAC filter ini digunakan untuk membatasi hak akses sesuai MAC address yang bersangkutan. MAC address yang terdaftar pada router WiFi diperbolehkan mengakses jaringan, sementara yang tidak terdaftar akan ditolak. Jadi kalau misalkan si MAC address-nya terdaftar di router, dia akan diterima dan akan masuk jaringan, akan diperbolehkan mengakses jaringan. Tapi jika tidak, akan ditolak.
Nah, kelemahannya si MAC filter ini, MAC filter, MAC filter, eh, MAC address masing-masing perangkat klien bisa diketahui dengan software. Nah, ada software nih buat ngecek MAC address ya. Nah, dilakukan cloning. Nah, jadi si hacker ini bisa ngelakuin cloning si MAC address-nya udah habis di cloning. Dia tinggal masukin aja nanti di jaringan si MAC cloning yang tadi di copy tanpa ada. Jadi tetap dapat diterima sama si router tanpa timbul konflik, walaupun sama MAC address-nya sama si, misalkan ada dua MAC address yang sama, dia nggak bakal uh, dia nggak tetap bisa terdaftar, tetap bisa masuk atau mengakses jaringan. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, ini yang terakhir yang generasi sekarang sering banget dipakai, WPA3. Standar baru ini diharapkan dapat menutupi kelemahan standar keamanan yang generasi kedua yang sudah rentan khususnya pada kasus crack yang menyebar sejumlah perangkat yang terhubung dengan jaringan nirkabel. WPA3 memberi fitur enkripsi data individual berguna untuk mengenkripsi koneksi data individual pengguna saat menggunakan jaringan nirkabel tanpa password. Jadi dia bisa masuk tanpa password. WPA3 menggunakan Simulation Authentication of Equal atau SAE, merupakan protokol pembentukan kata kunci berdasarkan autentikasi password. Protokol baru ini diklaim akan meningkatkan keamanan kata sandi pengguna bahkan untuk password yang lemah sekalipun. Jadi kalau misalkan si user ngeset password yang lemah sekalipun dia tetap bisa aman ya. Jadi ini udah paling terbaik untuk saat ini. Mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.